Selamat datang di Bincang Inspirasi. Saya Abdillah Kurdi sekarang telah mengundang bintang tamu spesial kita. Oke, jadi bintang tamu spesial kita adalah Gagarin Nathaniel yang merupakan pencetak medali emas pada SEA Games tahun 2015. Halo Kak, Halo, selamat malam. halo. Apa apa Kak kesibukannya sekarang kalau boleh tahu? Kesibukannya masih sama, masih di bidang olahraga, menjadi atlet renang, latihan berenang setiap hari, menjelang PON tahun depan, di akhir tahun ini mau ada tryout mewakili DKI Jakarta. Oh, oke. Berarti hitungannya itu tahun depan tapi udah mulai persiapan dari tahun ini ya Kak? Iya benar, Waduh. programnya pasti udah dipersiapkan dari KONI DKI itu biasa udah dari 1 tahun menjelang PON. Oh, iya. Berarti tadi biasanya dipanggilnya Garin atau Gerin, ya Kak ya? Betul, biasa dipanggil Garin atau Gerin. Oke. Jadi Kak Gerin sendiri tempat tanggal lahirnya itu di mana sih Kak? Tempat tanggal lahir saya itu di Jakarta, tanggal 28 Desember 1995. Oh, berarti kalau sekarang juga masih tinggal di Jakarta ya? Masih di Jakarta. Oh, iya, iya. Kalau boleh tahu riwayat pendidikan Kakak apa sih Kak? Riwayat pendidikan terakhir atau bagaimana? Ya, terakhir. Atau yang sedang dijalani juga boleh. Hmm, yang sedang dijalani tidak ada. Terakhir itu sarjana hukum di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya yang berada di Jakarta. Oh, berarti sekarang udah lulus ya Kak? Udah lulus. Oke, oke. Kalau Kak Gerin sendiri kan kita tahu menekuni di bidang berenang ya Kak ya. Hmm. Tapi kalau hobi dan minat Kakak tuh apa? Atau sama aja? Bisa dibilang berenang juga merupakan hobi, untungnya. Jadi sangat merupakan suatu keberuntungan lah, bisa menjalani hobi sekaligus karir juga. Tapi selain berenang, hobinya ada traveling, ada fotografi, ada eh, mungkin bisa dibilang eh, kuliner juga aku suka. Terus eh, olahraga lain secara umum eh, menjadi hobi aku juga. Oh, berarti bisa dibilang juga entertain ya Kak ya. Bisa. Iya, iya. Oke, jadi itu tadi bagian pertama. Langsung aja masuk ke bagian kedua, yaitu kalau Ya. boleh diceritain nih Kak, kan Kakak kan atlet berenang. Hmm. Boleh diceritain nggak apa kakak itu berenang kenalnya dari mana atau dikenalin orang tua atau memang kakak Mhm. gimana gitu? Boleh diceritain Kak? Ya. Sebenarnya eh, sama seperti kebanyakan orang ya, olahraga berenang itu aku dulu diperkenalkan dari orang tua. Umur benar betul-betul belajar itu dari umur 4 tahun. Tapi baru mulai tekun ikut latihan rutin itu ya di umur 6 atau 7 tahun. Lalu dari situ eh, sering ikut tanding karena seperti yang Dila tahu sendiri kan kalau di berenang itu kita harus sering ikut tanding kan untuk bisa maju ke jenjang-jenjang berikutnya karena di berenang eh, waktu-waktu kita yang tercatat di database itu kan yang kepake buat menentukan jenjang-jenjang kita berikutnya. Ya udah dari situ tanding-tanding kelompok umur, KU pemula, tanding-tanding antar klub di Jakarta, sampai akhirnya SMA SMA kelas 3 bisa dibilang apa ya
batu loncatan paling besar karena waktu itu baru masuk Platda atau tim DKI Jakarta buat Hmm. Popnas yang kemarin Dila ikutan juga. Iya, iya. Dari situ baru eh, itu tahun 2013 Platda DKI Jakarta. Lalu eh, masih lanjut seperti biasa ikut pertandingan-pertandingan. Tahun 2014 akhir eh, ikut ASEAN University. Jadi eh, antar mahasiswa di Asia Tenggara itu di Palembang juga waktu itu di Oh, iya. kolam Jakabaring. Iya, iya. Terus dari pertandingan itu tahun 2015 kebetulan eh, Kak Gerin terpilih buat masuk pelatnas. Wah. Jadi dari 2015 eh, ikut SEA Games, 2017 SEA Games, 2019, 2021 sama yang kemarin di Kamboja juga ikut tapi aku nggak turun. Nah, gitu. Jadi perjalanannya udah lumayan panjang ya dari umur berapa berarti? Dari eh, masuk tim DKI itu umur 18. 2013 berarti aku umur ya 17-18 Ya. tahun gitu. Oke. Ya kalau untuk di bidang profesional ya kurang lebih udah 10 tahun lebih lah ya Iya, gitu. iya. Berarti kan kalau kakak bilang tadi kan itu kalau Dila ambil kesimpulan berarti prosesnya itu panjang ya kak ya dan bertahap ya. Benar. Betul, betul banget. Iya, iya, iya. Terus Mm-mm. kalau boleh tahu nih kak ya, kan kakak tadi ada mention dari orang tua. Nah, Mm-mm. boleh nggak sih kak ceritain gimana keluarga kakak itu bisa kenal juga dengan berenang ini gitu? Atau emang Oke. latar belakangnya atlet atau kayak gimana gitu? Hmm. Sebenarnya kalau latar belakang atlet dulu dulu ayah atau papa itu dia hobi olahraga aja sih, tapi nggak terlalu menekuni sebagai atlet profesional. Dan untuk spesifik mengenal berenang dari mana, ceritanya itu dulu papa sempat kuliah di Amerika, lalu apa di kampusnya ada tim renang, dan dia seneng ngelihat tim renang itu latihan. Baru dari situ mulai dia mempelajari pelan-pelan soal berenang. Jadi begitu dia punya anak, berkeluarga, dia salurkan ke anak-anaknya. Gitu. Oh, berarti dulu papa juga belajarnya di Amerika juga ya, universitasnya. Belajar apa ini? Kayak pendidikan kuliahnya gitu. Ya, sempat. Papa itu dulu di Amerika kuliah teologi namanya. Itu kuliah buat pendeta. Oh, iya. Itu Jauh cuma juga ya, Kak sebentar. ya? Iya. Iya. Itu cuman paling berapa tahun? Enggak, ya, enggak, enggak lama banget sih itu. Berarti dia bisa juga di Amerika tuh dapat ilmu gitu ya, ilmu berenang Iya, gitu. Oh, betul. Otodidak. Belajar-belajar soal berenang dari situ. tapi berarti kakak bisa juara SEA Games yang latih itu juga ayah kakak sendiri ya? Bener, ayah sendiri. Oh, keren, keren, keren. Sangat Mm-mm. menginspirasi berarti ya dari orang tua bisa membawa anaknya Iya, juara SEA Games. Wih, keren banget. iya. Semoga menginspirasi. Waduh. Berarti oke, sekarang dari masa kecil kakak. Jadi masa kecil Mm. kakak juga tadi memang sudah suka air gitu ya? Eh, Justru sebenarnya waktu aku kecil sampai SMP itu aku berenang, aku belum bisa bilang aku suka. Aku baru bisa bilang suka berenang itu SMA kali ya. Dulu dulu bener-bener aku ngejalanin ya mungkin karena anak kecil terus harus turut orang tua kali gitu kan. Oh, Apa?
Jadi dulu aku ya udah menjalani aktivitas rutinitas aku sehari-hari, latihan 2 kali sehari. Tapi nggak tahu kenapa dulu pas kecil aku ngerasa belum bisa terima kalau eh, seolah-olah aku nggak memilih berenang begitu. Tapi sampai akhirnya SMA, pemikiran sudah mulai dewasa, aku nyadar kalau emang aku ada bakat di berenang. Begitu aku nyadar dan emang kenyataannya eh, berkembang pesat di saat-saat itu, di saat-saat pemikiran aku sudah dewasa, di situ baru aku bisa bilang kayak, oh iya nih, aku suka berenang, aku mau serius di berenang karena mau gimana pun hitungannya ini merupakan kesempatan. Sayang kan kalau misalnya kesempatan nggak diambil, apalagi kesempatannya tuh di depan mata kita sudah lumayan jelas. Cuman emang kita butuh kerja keras, betul kan? Iya, iya Karena kan di benar. mana-mana yang namanya kesempatan kita juga nggak tahu hasil akhirnya gimana, Iya, iya ya benar kan? banget. Tapi paling nggak kita udah kasarnya diberkahi kalau diberkahi kalau kayak dibukakan pintu nih sedikit, ada ada kesempatan mau ambil nggak? Tapi pintunya kita harus dorong lagi lebih besar untuk bisa masuk ke sana, gitu. Oh iya, berarti kakak itu juga ada kesadaran dalam diri ya untuk menemukan hal itu. Benar, Oh betul. Iya, itu paling penting. iya, Karena apapun itu yang kita lakukan, kalau bukan dari diri kita sendiri, nggak bisa dari orang lain. Mau gimana pun caranya, apalagi sebagai atlet ya, atlet secara umum, mau kita latihan di mana aja, eh, mau latihan sekeras apa, tapi kalau dari kitanya nggak ada kemauan, dari kitanya nggak ada disiplin, percuma. ah Atlet iya, apapun, atlet bola, atlet berenang kayak kita, atlet atlet apapun lah, itu aku yakin. iya, Semuanya iya. itu harus dari diri kita sendiri. Terus kalau kayak gitu kan itu tentang kesadaran. Kalau Hmm, motivasi gimana kak? Apa yang motivasi kakak gitu? motivasi, motivasi kalau menurut pengalaman aku motivasi beda-beda ya, setiap umur. Iya. Kalau dulu waktu zaman aku sebelum pelatnas atau awal-awal masuk pelatnas, yang jadi motivasi aku itu ya medali di jenjang internasional. Pengen aku punya medali di jenjang internasional. Membela negara Indonesia kan, eh, kapan lagi? Maksudnya zaman sekarang, eh, gimana cara satu-satunya zaman sekarang satu-satunya cara sebagai masyarakat Indonesia kita bisa mengibarkan bendera kita di negara lain, gimana? Eh, Menang juara, gitu, iya. harus juara mewakili Indonesia, betul kan? Iya benar benar. Itu motivasi aku dulu. Kalau sekarang motivasi aku lebih ke menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Oh, Menyelesaikan dengan apa? Menyelesaikan dengan bijak, menyelesaikan dengan kuat, dengan hasil yang bagus. oh, Betul kan? iya Jadi iya. sama aja kayak berenang, semakin dekat finish harus makin kuat. Jadi Ah, nggak berhenti di tengah jalan iya. gitu. Ya kalau sekarang misalnya bisa dapat medali lagi di jenjang internasional ya itu itu bonus lah. Tapi sekarang yang menjadi motivasi aku lebih ke menyelesaikan apa yang udah aku mulai dengan eh, kuat, menyelesaikannya dengan bagus. Jadi harus tetap kasih 100%, nggak setengah-setengah. Oh, iya iya iya. Terus nanti itu kira-kira bisa diselesaikannya tuh gimana tuh Kak? Maksud Kakak apa nanti ada target Hmm. tertentu gitu atau apa? Oh ya, ya udah pasti. Target aku sih untuk sementara PON tahun depan dan SEA Games 2025.
gitu. SEA Jadi Games 2000. rencananya kalau misalnya terpilih buat SEA Games 2025, habis itu aku mau pensiun gitu. Oh, gitu. Di SEA Games juga berarti ada target medali juga maunya. Harus dong. Woi, Tapi harus. ya itu tadi, yang penting kerja keras dulu. Medali itu bonus. Yang Hmm, penting ada yang penting ada kemauan dari kita untuk kerja keras. iya, iya, benar-benar. Karena kalau nggak dalam diri kita yang semangatin kita, siapa lagi ya nggak, Kak? Iya. Iya, iya. Oke, berarti kan, oh iya, kakak juga tadi ada bilang jenjang-jenjang yang kakak lewati kan. Hmm, Boleh diceritain nggak tuh, Kak? Dari yang paling awal banget tuh apa? dari yang paling awal banget, seingat aku itu umur 6 tahun. Tanding di JIS. Dila sempat tanding di JIS nggak ya? Iya, sempat-sempat. Yang 25 Ya, meter tanding di kan? JIS. Ya, betul. Iya. Lombanya 25 meter. Itu paling awal. Lalu setelah itu ada pemula di Jakarta. Habis pemula ada eh, apa ya? Krabda, Gubernur Cup, seperti itu tanding-tanding DKI Jakarta, tanding-tanding domestik antar klub. Baru udah dari situ. Oh, sempet juga dulu aku ikut. Dulu itu O2SN namanya Porseni. Oh iya, iya. Ya, Tahun berapa dulu tuh, aku Kak? ikut Porseni. Nggak inget. Kayaknya 2005 kali ya, apa 2004 ya. Itu SD. Dari situ Juara itu. baru. Aduh maaf aku lupa banget. Oh, Aku lupa banget. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. oh. Atau ada medali mungkin perak atau perunggu atau estafet aku lupa banget. Berarti kalau juara tuh emas gitu ya? Enggak juga kalau di berenang. Oh, Berenang itu kan enggak selalu tentang medali dong. iya, catatan Kan waktu Dila kan? juga ya Dila juga paham kan akan hal itu. Iya, iya. Ya, Terus habis porseni apa, Kak? Porseni itu tadi paling tanding-tanding domestik antar klub di Jakarta, Gubernur Cup, Krabda, terus habis itu yang besar lagi apa ya? Kalau yang Kejurnas, nasional, ya kejurnas. Kejurnas, kejuaraan nasional itu aku pertama kali ikut Kejurnas itu 2006 sampai akhirnya aku sempat mogok kan yang tadi aku cerita aku nggak nggak apa menjalani rutinitas aku cuman ya udah nggak menikmati itu Iya, dari 2006 sampai akhirnya aku baru bisa ikut Kejurnas lagi itu 2014 2014 baru masuk ke Jurnas lagi karena kan seperti yang Dila tahu ke Jurnas juga ada limitnya kan. iya benar. Ya, jadi dari 2006 ke 2014 itu 8 tahun. 8 tahun aku baru bisa ikut ke Jurnas lagi. 8 tahun tapi latihan itu ya, masih Tapi setiap hari. latihan tapi ya udah cuman asal asal ngerjain aja. Oh, iya iya. Terus, Nggak ada hasilnya. iya, Hmm. kejurnas itu menang. Di Kejurnas udah menang karena 2000 jadi gini, aku mulai aku punya memiliki pemikiran yang dewasa tadi itu kurang lebih tahun 2011. Iya, Jadi 2011 baru mulai bagus, naik, naik, naik. Waktu itu Popnasnya 2013, itu Popnas 2013 itu aku kelas 3 SMA. Nah, itu di Popnas 2013 itu aku udah bagus, udah dapat emas. Udah dapat emas. Lalu di 2014 ke Jurnas masih bagus. Jadi hmm, dari situ naik terus, naik terus, naik terus sampai akhirnya 2015 aku dipanggil pelatnas. Nah, untuk cerita aku itu kebetulan aku masuknya pelatnas dulu, baru ikut PON 2016. Jadi aku pelatnas masuk 2015 nih buat SEA Games. 2016 untuk pertama kalinya aku baru masuk PON umur 20. iya, iya.
2016 itu aku baru ikut PON. Jadi emang rada lucu, sedikit kebalik, pelatnas dulu baru ikut PON Iya, iya. gitu. Dengar-dengar kakak juga pemegang Rekornas kan? Iya, aku megang Nah, rekor nasional untuk 100 meter G dada, 200 meter G dada, sama estafet 4 kali 100 G ganti. oh. Nah, boleh diceritain nggak tuh, di-spill sedikit Hmm. pertama kali Rekornas? Pertama kali rekornas itu 2017 di Iya. Jakabaring. Wah, di Palembang. Jakabaring, ya di Palembang. Bulan, kalau nggak salah bulan Maret, Iya. di nomor 200 dulu. Di nomor Acara 200 festival dada. akuatik ya? Mm, itu festival akuatik itu untuk sekarang kejurnasnya lah. Iya. Ya, itu di bulan Maret. Rekor nasional 200 meter G dada untuk pertama kalinya. Karena dari kecil nggak pernah juga tuh pegang rekor KU, rekor apa, rekor kelompok umur. Jadi eh, itu untuk pertama kalinya rekor nasional di 200 meter G dada. Terus di bulan Agustusnya baru rekor nasional untuk 100 meter G dada Di di SEA SEA Games. Games, ya Malaysia. Iya, iya. Terus untuk rekor nasional estafetnya 4 kali 100 G ganti itu di tahun 2018 di Asian Games Jakarta, di situ. Oh, Asian Nah, Games. ya betul, dari 2018 sampai sekarang belum ada lagi. Wah, tapi nggak keren sih. Bisa dari nggak pernah sebelumnya memegang rekor KU, tiba-tiba rekor NAS gitu kan. Ya, Itu catatan emang kalau waktunya jadi atlet berapa tuh, harus Kak? sabar. Untuk 200 meter G dada itu 2 menit 15 detik, 35 kalau tidak salah ya. Dan kayaknya kayaknya bener deh, nggak salah. Untuk 100-nya itu di 1 menit 01,76. Wah, Nah, untuk yang estafetnya coba aku cek, lupa. Estafetnya itu di Asian Games ya. Asian Games 2018. Perenang dada, aku berenang dada, jadi Siman Igede Siman Sudartawa berenang punggung, aku berenang dada, Glenn Victor berenang kupu, Triadi Fauzi berenang G bebas. Rekornya itu di 3 menit 38,18 detik. Gitu. oh. Splitnya kakak berapa, Kak? Splitnya di 1 menit 01,40. Uh, wih, keren tuh. Malah paginya itu kan kita itu di final. Aku paginya berenangnya lebih kenceng, aku paginya berenang 1 menit. Wah, Tapi di situ nggak rekornas. Karena yang lain pada lebih bagusnya sore. oh. Berarti udah pernah Gitu. juga, Kak, nyentuh 1 menit, Kak? Pernah, tapi di estafet. Wah, berarti splitnya 28 sama 31 ya? Kalau nggak salah ya, 1 menitnya gede sih. Paling, iya paling 28 sama, 28,32 kali ya. dua puluh delapan Oh, tiga puluh dua kecil. Hmm. wih, keren, keren, keren. Kan udah nih ceritanya keren kan, Kak? Hmm. Di balik itu semua ada nggak sih, Kak, titik di mana kayak kakak tuh udah mau jatuh banget? Pernah nggak di Oh titik yang banyak, terendah gitu? Atau tantangannya? banyak, banyak. Itu kan tadi salah satunya yang aku udah cerita, zaman-zaman anak baru gede, remaja, Iya. banyak, banyak godaan-godaan, pengen main, pengen coba ini, pengen coba itu, bosen, disuruh latihan nggak mau, terus nggak maju-maju, rasanya pengen udahan aja, kayak rasanya kayak ngabisin waktu. Tapi untungnya, untungnya, apa?
kayak yang tadi aku bilang, aku memutuskan untuk eh, melanjutkan di bidang renang, taunya berhasil. Ya sebenarnya berhasil atau sukses itu relatif ya. Cuman ya oke lah SEA Games. Wah, bukan lagi oke Meskipun lah, Kak. Sudah susah sekarang. meskipun meskipun belum juara dunia atau Waduh. gimana atau Asian Games ya gitu. Ya gitu sih kalau jadi atlet paling tantangannya di situ aja. Kayak di mana kita nggak maju-maju padahal udah latihan setiap hari, di mana banyak pengorbanan lain, pengorbanan waktu, pengorbanan nggak bisa ketemu teman-teman di luar renang, ya Hmm. kan? Ya, misalnya kayak diajak hangout gitu kan, keluar, tapi kita harus Iya, latihan gitu kan. bener. Ikut Ya. ikut field trip sekolah nggak bisa. Waduh, sempet juga, Kak. Pasti dong. Waduh. Ngerasain dong, pasti ngerasain. Iya, iya. Sekolah menengah sama sekolah menengah atasnya sama ya, Kak ya? Di mana? Sama di Don Bosco namanya. Oh, Don Bosco. SD juga. Dari playgroup aku di situ sampai lulus SMA. Oh, iya, iya, iya. Sip, sip. Keren banget ceritanya. Terakhir, Kak. Oke, Kasih ini dong. Quote gitu. quote. Kalau quote sih menurut aku tips kali ya. Iya, boleh, boleh. Eh, Kalau dari aku sih yang pasti untuk atlet-atlet di luar sana ya, secara umum bukan di berenang aja, atau mungkin ada teman-teman sekolahnya Dila juga nanti yang nonton. Iya, Eh, Kalau mau jadi atlet, yang pasti kuncinya harus sabar. iya, Disiplin juga. Tapi menurut aku, dari pengalaman aku sendiri, sabar itu paling penting. iya, Baru yang terakhir, tapi lebih penting lagi menurut aku, itu kita harus bersyukur. Apapun itu posisi kita. Dimanapun prestasi kita, tapi kalau kita bisa bersyukur, eh, apapun itu akan jauh lebih mudah, akan terasa lebih enteng. Karena kan kayak yang tadi aku bilang, sukses itu kan relatif. iya. Mau kita, apalagi namanya manusia itu udah manusiawi nggak akan pernah puas. Misalnya kita eh, cuman sukses. Kayak misalnya tadi aku bilang sukses di SEA Games, tapi kita bisa bersyukur itu udah rasanya udah eh, berterima kasih sekali sama Tuhan, Iya, ya kan? iya, betul. Disiplin itu udah pasti, terus konsisten udah pasti, latihan setiap hari kan, terus eh, oh sama satu lagi pola pikir mindset, karena kita kalau dengan fisik itu gampang, tinggal datang ke kolam, selesaiin latihan segala macam. Tapi kalau mindset kita nggak bener, mindset kita nggak lurus, kita nggak punya goal yang jelas juga itu akan belok-belok kemana-mana, nggak Iya, jelas tujuannya kemana. iya. Gitu aja sih kalau dari aku. Iya, waduh, keren banget Kak, memang. Keren Kak. Ya, Dila berdoa ya, semoga bisa memenuhi targetnya dan kalau Ya, Dila berdoa banget semoga bisa juara emas lagi di SEA Games. amin. Terima kasih, Dila. Iya Kak. Oke, jadi Oke. sekian wawancara podcast Mm-mm. Bincang Inspirasi hari ini bersama Gagarin Nathanielius, pemegang rekor nasional dan emas SEA Games tahun 2015. Terima kasih Itu juga. pemirsa telah menonton. Semoga hari Anda baik. Terima kasih, Dila. Terima kasih Kak. Salam sama papa ya. Iya, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Salam juga sama Tante Peggy, sama Kak Alvin, Kak Martin. Oke. Oke, Iya. sip. Sehat-sehat Ya, ya Kak. sehat-sehat juga ya. Iya, terima kasih Oke, bye Kak. Dila. Ya. Sip.